Pagi-pagi gini momentumnya enak nih buat ngebut. Bener. Hah? Emang momentum tuh apa? Ya momen. Ya, Tiny. Tiny. Kalau anak fisika bukan gitu bahasanya. Kalau menurut Nah, fisika, emang gimana? Oke. Nih gini nih, kalau menurut fisika momentum itu kecenderungan benda untuk tetap bergerak, atau biasa dibilang juga momentum itu ukuran kesusahan benda untuk berhenti setelah bergerak. Kayak gitu anak fisika teh. Oh gitu. Aduh, kebelet nih gue duluan ya. Dek, jangan. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Ya, nah itu tuh momentum tuh. Ya, adik. Nah, kayak yang dibilangin sama Yudis tadi ya, momentum itu adalah kecenderungan suatu benda untuk tetap bergerak. Nah, dalam fisika itu diformulasikan sebagai P sama dengan M dikali V. P itu si momentumnya, M itu adalah massa, dan V itu adalah kecepatan. Nah, teman-teman, V itu kan besaran vektor, sedangkan M itu massa besaran skalar. Nah, kalau dikaliin dalam ilmu vektor itu akan menghasilkan besaran vektor juga. Jadinya momentum itu besaran vektor yang artinya dia akan memperhatikan kemana arahnya bergerak. Ditambah karena ada kecepatan tadi, berarti momentum itu hanya akan ada ketika benda mau bergerak. Oke. Si Ade Gak tau adek, tiba-tiba kayak ngilang gitu. Coba bayangin lu berdua, yang satu kejatuhan mangga, yang satu kejatuhan rambutan. Mana yang lebih sakit? Kenapa sih kalian ketawa-ketawa? Ketawa-ketawa ini. Ini si Masya ngomong kalau Yudis kejatuhan mangga, Desti kejatuhan rambutan, mana yang lebih sakit? Jadi yang mana yang lebih sakit? Yang mana? Jatuhan mangga lah, iya nggak sih? Ya tuh lebih sakit mangga tuh. Nah, kenapa sih mangga tuh lebih sakit gitu? Karena sesuai rumusnya gitu dari momentum, yaitu P sama dengan M kali V gitu. Dimana massa si mangganya ini kan lebih besar ya daripada rambutan. Makanya kalau misalnya dijatuhin dari ketinggian yang sama, itu bakalan lebih sakit si mangga karena M-nya massanya tuh lebih besar daripada si rambutannya itu. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya kejatuhan rambutannya yang lebih sakit? Bisa jadi kalau misalnya dia berada di ketinggian yang berbeda dan rambutan berada di ketinggian yang lebih tinggi daripada si buah mangga yang itu, iya, gitu. Jadi benar-benar. kecepatannya kan cenderung bakal lebih besar tuh. Jadinya hasil momentumnya bakal lebih besar yang rambutan daripada yang mangga. Iya, benar. Gitu. Bisa jadi si kecepatannya tuh bisa lebih besar daripada ketinggian si mangganya tuh. Gitu. Berarti momentum ini mempengaruhi rasa sakit jatuh di kepalanya dong? Iya. Jelas. Gitu. Oke, makasih infonya teman-teman. Mantap. Ade, ayo kita main badminton. Boleh tuh. Oke, buat penjelasan lengkapnya gini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, ada Ade lagi bermain badminton. Nah, teman-teman lihat, ketika bola koknya datang menghampiri raket, itu kan momentumnya sama aja dengan P sama dengan M kali V, ya dong, karena masanya ya masa di awal dan V-nya tetap ya V awal gitu. Terus kemudian setelah itu dipukul, terus akhirnya koknya berbalik arah dan itulah yang disebut impuls.
ya setelah berbalik arah ini koknya akan berubah juga kecepatannya. Kenapa? Karena kan dipukul, ketika kok dipukul itu artinya diberikan gaya. Kalau diberikan gaya akan ada percepatan, dan kalau misalnya ada percepatan akan ada perubahan kecepatan. Artinya V-nya berubah ya, makanya di sini disebutnya ditandai dengan V aksen, artinya berbeda dengan V yang sebelumnya. Karena V-nya berubah, otomatis nanti nilai momentumnya juga akan berubah, makanya jadi V aksen. Oke, selanjutnya kita bisa lihat nih penurunan rumusnya. Nah, buat penurunan rumusnya gini teman-teman. Impuls atau kita kasih tanda dengan I akan sama dengan perubahan momentum atau delta P. Nah, delta P itu bisa dihitung dari apa? Dari momentum sesudah dikurangi momentum sebelumnya kan. Nah, momentum sesudahnya itu adalah M dikali V aksen ya, karena tadi sesudahnya tadi ada perubahan kecepatan kan, dikurangi sama M kali V. Kemudian akan kita lakukan ini pemfaktoran, dimana kan M-nya nggak berubah tuh teman-teman, sama-sama aja masih bola kok kan. Jadinya bisa kita pisahkan menjadi I sama dengan M dikali V aksen dikurangi V gitu. Selanjutnya V aksen dikurangi V itu kan sama aja kayak perubahan kecepatan kan, atau delta V, jadinya I sama dengan M kali V. Teman-teman ingat gak delta V itu kalau di mekanika rumusnya apa? Ya, delta V itu adalah A dikali delta T, percepatan dikali perubahan waktu. Jadinya bisa kita rubah jadi I sama dengan M dikali delta V-nya dirubah jadi A kali delta T. Nah, lanjut lagi, kita lihat nih, ada M kali A. Nah, dalam hukum Newton kedua, M kali A itu adalah sama dengan gaya, yang akhirnya akan melahirkan I sama dengan F dikali delta T. Jadi gitu ya teman-teman, impuls itu formulanya atau rumusnya itu sama dengan I sama dengan F kali delta T, karena ya itu tadi penurunannya seperti itu. Aduh, kamu ngapain sih Yudis? Ini tuh lagi belajar momentum tahu. Momentum kayak gimana sih momentum? Nih, di bab momentum itu ada yang namanya lenting sempurna dan tidak sempurna. Contoh, lenting yang tidak sempurna. Bola ini dijatuhin itu. Nah, dia kan nggak balik ke titik awal tadi tuh, dia dipantulkan. Nah, itu namanya lenting tidak sempurna. Kalau misalnya lenting sempurna tuh kan nggak mungkin gitu ya, benda kayak gini. Terus tiba-tiba balik ke titik awal kecuali kita kasih gaya gitu ya. Nah, di lenting sempurna ini biasanya terjadi di ukuran mikroskopik atau yang nanometer gitu. Oh gitu. Untuk lebih jelasnya dijelaskan di PPT. Teman-teman lihat kan tadi Yudis menjatuhkan bola basket ke tanah, terus bola basketnya memantul. Nah, memantul itu sebenarnya bisa disebut sebagai tumbukan. Jadi tumbukan itu apa sih? Jadi ketika terdapat dua benda yang saling bergerak atau salah satunya bergerak, satunya lagi diam, kemudian saling bersinggungan, maka dua benda tersebut dikatakan bertumbukan. Jadi ya kayak misalnya bola pingpong, bola apapun bolanya itu kalau memantul itu kita sebut dengan tumbukan. Atau misalnya orang bertabrakan, kereta bertabrakan itu pasti ada nilai, ada disebut tumbukan. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih detail lagi, aku mau teman-teman kenal dulu nih sama hukum kekekalan momentum. Bunyinya apa? Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Nah, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu disebut sebagai syarat. Jadi yang dimerahin itu syaratnya dari adanya hukum kekekalan momentum. Kalau misalkan itu tidak terpenuhi, ya hukum kekekalan momentumnya juga tidak akan bisa diaplikasikan gitu. Nah, rumusnya dari hukum kekekalan momentum adalah P sebelum sama dengan P sesudah. Atau M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Selanjutnya ada lagi nih hal yang teman-teman harus ketahui sebelum kita masuk penjelasan tentang tumbukan, yaitu adalah koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu apa sih? Nah, koefisien restitusi itu adalah saat dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan itu akan berbeda. Nah, perbandingan antara perbedaan nilai kecepatan sebelum dan sesudah itu yang dinamakan dengan koefisien restitusi. Lanjut, kita ke jenis-jenis tumbukan. Jenis-jenis tumbukan itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan kelentingannya. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Bisa kalian lihat di sana, dikatakan bertumbukan lenting sempurna apabila tidak ada energi yang hilang selama terjadi pertumbukan. Artinya, bisa dilihat kedua benda sama-sama akan bergerak menjauhi satu sama lain.
Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Kalian lihat di gambar, tumbukan lenting sebagian adalah ketika dua benda bertumbukan, lalu setelah bertumbukan, bendanya saling menjauhi, tetapi kecepatannya akan berkurang. Pada kasus ini, kekekalan energi tidak berlaku, dan energi kinetik yang sebelumnya akan lebih besar dibanding setelah tumbukan. Nah, kalian bisa lihat ya perumusannya. Dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan ini, sesudah tumbukan, kedua bendanya akan bersatu, sehingga kecepatan kedua benda sesudah tumbukannya besarnya akan sama. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video pembelajaran dari kami bermanfaat untuk kalian semua. You should just let me freak you. I say you should just. You told me that you wasn't a